Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Askariksi dengan NPM 2415061051. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang input dan output di judul 2. Baik, yang pertama itu konsep dasar input dan output pada sistem operasi. Yaitu input-output merupakan mekanisme utama dalam sistem operasi untuk melakukan pertukaran data antara sistem komputer dan perangkat eksternal, maupun antar proses di dalam sistem itu sendiri. Semua perintah yang dijalankan pengguna melalui terminal Linux melibatkan operasi input atau output, input dari pengguna, proses oleh kernel, dan output kembali ke layar atau file. Dalam konteks sistem operasi, terdapat dua jenis I/O atau input output. Yang pertama itu I/O perangkat keras atau hardware I/O, I atau O, yaitu melibatkan komunikasi jaringan perangkat seperti keyboard, monitor, hard disk, dan kartu jaringan. Mouse juga termasuk. Yang kedua itu input output tingkat proses, yaitu software atau input outputnya. Itu melibatkan aliran data antara proses dan file melalui kanal standar seperti stdin dan stdout dan stder. Maksudnya itu nanti akan dijelaskan nanti. Selanjutnya adalah ada kernel Linux, berperan sebagai pengantar utama dari mengkoordinasikan aliran data ini. Kernel ini mengatur proses agar dapat melakukan operasi baca atau read dan tulis atau write dengan aman, efisien, serta terisolasi antar pengguna. Nah, proses itu sendiri adalah unit eksekusi independen yang dibuat oleh kernel saat perintah dijalankan. Setiap proses memiliki PID, proses atau proses ID, unik di ruang memori dan sumber daya sendiri. Karena menggunakan label proses atau proses table untuk melacak status setiap proses. Ini adalah read adalah unit kerja terkecil di dalam proses yang berbagi ruang memori dan sumber daya dengan thread lainnya. Thread digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan secara paralel dan dalam satu proses. Selanjutnya ada aliran data standar atau standar streams, yaitu program. Ini pertama kan komputer nih, komputer ini stdin atau input ke program. Nah, program ini mengeluarkan output ke komputer. Jadi komputer menginputin, program mengolah jadi output. Nah, gitu. Jadi setiap proses Linux memiliki 3 aliran data standar. Yang pertama itu 0 atau stdin, standar input. Aliran data masuk biasanya dari keyboard atau file. Nah, komputer ini keyboard atau file, misalnya mouse juga dan lain-lain lah. Yang kedua ini kan 1 atau stdout atau standar output. Aliran keluar utama biasanya ke terminal atau file. Jadi dari program ini keluar dari komputer itu sendiri. Maksudnya dari terminal atau file tuh yang ada di komputernya gitu loh. Yang kedua itu STDR atau standar error. Jadi aliran keluaran khusus untuk pesan kesalahan. Jadi kalau programnya itu terjadi error, maka akan di-outputkan ke komputer. Nah, komputer kan menampilkan. Nah, itu dari situlah. Selanjutnya ada kernel menggunakan file descriptor table untuk menghubungkan setiap aliran data ini dengan file atau perangkat yang sebenarnya. File descriptor atau FD adalah bilangan integer yang digunakan oleh kernel untuk menunjuk ke suatu sumber input atau output. Misalnya file terminal, soket jaringan, atau pipe. Kemudian ada perintah-perintah dasar input atau output. Yang pertama itu cat untuk menampilkan isi file atau menghubungkan beberapa file. Kemudian ada echo
untuk menampilkan teks atau variabel ke terminal. Kemudian ada Nano untuk membuka editor teks sederhana. Kemudian ada PS menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Ada Top menampilkan proses aktif secara real time. Ada sistem CTL untuk mengelola layanan sistem start, stop, status. Ada Kill atau pkill menghentikan proses berdasarkan PID atau nama. Ada LS menampilkan daftar file dan directory. Ada File menampilkan tipe file. Kemudian ada Graph untuk mencari pola teks di dalam file. Kemudian Sort dan lain-lain. Ada operator dasar input output. Nah, operator yang gini apa? kurang dari yaitu input redirection, yaitu untuk fungsinya itu mengambil input dari file, bukan keyboard. Maksudnya itu jadi kita ntar program itu ngambil inputnya dari file yang udah ada. Jadi ngambil dari, misal saya buat file txt, dalamnya itu ada nama saya. Nah, kalau kita mau ambil input, kita tinggal kasih kurang dari itu sama nama file yang ada namaku. Ntar yang program ini akan mengambil input dari file itu. Ada output redirection, itu mengarahkan output ke file menimpa isi yang lama. Nah, maksudnya kalau ini sama aja kayak yang tadi, tapi kalau ada misal nih saya mau ngarahin yang tadi file saya ini ke file yang baru ini, tapi yang file yang baru udah ada isinya. Nah, kan tertimpa dan mengganti isi yang lama. Atau di file yang baru ini udah ada isinya kan. Nah, isinya itu ganti sama file Hafiz tadi itu. Nah, selanjutnya ada append redirection untuk menambahkan output ke akhir file. Kemudian ada pipeline untuk menghubungkan output menjadi input bagi perintah berikutnya. Ada error redirection untuk menambahkan pesan error ke file lain, combine output, dan lain-lain. Kita langsung ke percobaan di percobaan 2. Percobaan 2 step 1 atau proses dan treat. Di sini saya menggunakan putih. Baik. Yang pertama itu PSET. Nah, apa itu PSET? Jadi ini itu untuk melihat proses yang sedang terjadi. Ada PID-nya, SPID, TTY, dan time comment. Ini proses yang terjadi dalam CPU. Kemudian ada PSTP. Kenapa error? Saya kurang tahu juga kenapa error. Oh, try PS help. Oh, mungkin ada sintaks yang belum saya install ya di Ubuntu server saya. Nah, karena saya sudah menginstal sudo apt install apache 2 ini. Nah, ini nih untuk membuka apa dari IP kita itu bisa diakses di browser menggunakan IP. Nah, namun kita coba langsung saja ke config. Nah, ini adalah IP saya. Kita bisa akses menggunakan browser itu tadi. Langsung saja masukkan. Nah, kenapa gagal? Dan bacanya RNG-ROC karena IP saya itu digunakan atau sudah saya ganti untuk project saya di tugas sistem operasi saya.
jadi ngrok. Ngrok ini untuk membuat WordPress. Jadi hasilnya bisa, tapi harus ngaktifin ngroknya dulu. Seperti itu. Ini sudo systemctl stop apache 2 ini untuk memberhentikan apache yang sedang berlangsung. Ini misal, oke, coba saya aktifkan ngroknya ya. Nah, ini ngrok saya. Coba. Nah, ngrok saya seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita menggunakan ini, maka gunakan sudo systemctl stop, maka yang tadi akan keluar atau error. Nah, kita lihat ini. Nah, error karena kita mematikan Apache 2 kita. Coba kita akan restart Apache 2 kita. Nah, kita coba cek lagi. Nah, sudah bisa lagi. Seperti itulah jelasannya. Sudah kill ini untuk mematikan Apache-nya, sama aja seperti stop TUI. Nah, tapi mematikan secara paksa. Kemudian restart Apache 2 ini buat restart. Jadi lagi. Kemudian ada top ini. Top ini untuk melihat proses yang sedang terjadi nih dari real time. Nah, ngrok, MySQL ini yang sedang berlangsung. Untuk keluarnya ctrl-c. Nah, ctrl-c. Kemudian lanjut ke percobaan 2. Ini mkd percobaan 2. Kita coba ini untuk membuat direktori percobaan 2 di server Ubuntu kita. Kemudian cd percobaan 2 untuk masuk ke direktori percobaan 2 kita. Ini sudah masuk. Kemudian cat coba txt ini untuk menginputkan langsung di terminal tanpa tidak seperti nano kan di dalam text editor tersendiri. Kalau ini tidak, ini langsung saja. Nah, jadi ini ada teksnya. Kita salin aja. Nah, teknik informatika nilai 2023. Karena saya 2024, saya 2024. Enter, Ctrl-C untuk mengkeluarnya. Oke, ini kita sudah menginputkan. Nah, cat ini untuk bisa juga untuk menampilkan. Tergantung ini kondisi perintah ininya. Nah, untuk menampilkan teks yang ada di file coba txt yang baru kita buat. Nah, keluar teks informatika mulai 2024. Kemudian kita coba file coba txt. Nah, ini jenisnya ASCII text. Itulah. Lanjut ke percobaan 3, konsep redirection menggunakan nano. Nano ini adalah text editor. Jadi nano ini fungsinya kalau ini kan nano coba 2 txt yang artinya ya ini text editor nano ini. Misal kalau file coba 2 txt ini belum ada, dia akan membuat file ini. Kalau udah ada akan mengeditnya, mengedit isi filenya. Coba kita. Nah, seperti ini dalamnya. Belum ada isinya kan.
Nah, sini kita masukkan input halo dan hi. Catar X, Y, enter, simpan. Kemudian perintah get coba 2 txt. Ini untuk menampilkan isinya seperti itu. Isi dari file coba 2 txt. Kemudian percobaan 4 echo nama saya coba txt. Nah, coba 3 langsung cat coba 3. Nah, oh salah, harusnya nama saya ini diganti Afisaska misal. Set, paket lagi. Nah, maka akan keluar sama aja membuat ini apa ya, sama aja kayak echo ini buat input juga sih. Dan kita edit lagi file coba 3 ini. Langsung dari sini terminal echo bukan, ntar si dari coba 3 txt ini akan berubah. Coba kita lihat lagi coba 3. Oke, nah langsung keluar. Jadi ini sama aja kayak input di C++ gitu. Mana ya? Print. Jadi buat ngeprint nama saya di dalam file coba 3 txt seperti itu, dan ditampilkan menggunakan cat. Dan percobaan 5 kita membuat direktori percobaan 2.5, kemudian masuk ke direktori percobaan 2.5, kemudian cat id text. Nah, kita langsung masukkan sama seperti tadi. Ctrl+C untuk selesai. ls dan ls. Kita lihat di sini fungsi untuk melihat isi direktorinya, ada file id txt, kemudian cat id. Salah. Nah, bisa juga cat id txt untuk menampilkan isi dari id txt. Kemudian ada cat id txt sort. Grep ini untuk dari ini sama kok grep sort. Nah, sort ini sendiri untuk, jadi kan pertama cat nih menampilkan dari isi teksnya, kemudian sort ini untuk mensortir dari alfabetnya nah, kan sesuai abjad. Sort ini untuk mengurutkan sesuai abjad. Jadi setelah cat ini sudah ditampilkan, grep ini berfungsi untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jadi outputnya lanjut ke menjadi input dari sort ini. Gitu. Jadi setelah selesai di-outputkan, langsung diurutkan. Kemudian ada sort min r. Nah, kalau ini cuma bertambah min r. Min r itu artinya membalikan jadi dari Z ke A. Itu yang terbalik alfabetnya.
Kemudian ada syarat WC. Oh, WC. WC. Oh, mungkin di sini saya belum menginstal suatu sintaksnya, jadi error. Kemudian ada WCC. Ini juga mungkin saya di WC ini ada yang belum saya install mungkin, jadi tidak bisa. Kemudian ada WinL. Nah, mungkin ini saya belum ada, yaitu tadi belum install suatu sintaks untuk mengeluarkan atau mengakses WC, WinL. Nah, yang terakhir, konsep pipeline menggunakan grep. Nah, kita pertama membuat suatu file coba txt dan inputannya sudah ada. Kita saja enter ctrl C. Nah, sudah dibuat get data. Kok data sih? Harusnya coba ya, coba txt. Nah, sepertinya salah ini, harusnya coba. Nah, grep ini untuk mencari, yang pertama kan di cat, coba ini untuk menampilkan itu tadi kan. Grep ini untuk mencari urutan yang mencari yang ada di petik ini, misal an ini kan misalnya, berarti mencari sesuatu yang ada annya di dalam file coba ini. Nah, banana kan ada an. Nah, seperti itulah. Kemudian sort, line, sort kan, oke, enter. Nah, ini mencari, tapi yang mengurutkan juga dari yang tadi itu alfabetnya. Dan yang terakhir WC. Sepertinya ini tidak bisa karena tadi juga error. C 3. Oh, bisa ini untuk kan ini kan sudah diurutkan. Ada berapa nih yang adaannya? Nah, ada 3 begitu. Nah, mungkin apa tuh tugas akhir. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.